on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Shalom adik-adik kakak, adik-adik Batita. Apa kabar di pagi hari ini? Adik-adik kakak sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng siap untuk beribadah. Adik-adikku, pada pagi hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Rina Bangun dan Kak Evi Guru Ginting. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita masih melakukan kebaktian secara online. Namun demikian tidak menjadi masalah karena Tuhan melihat kita. Tuhan melihat adik-adik semua yang mau beribadah pada hari ini. Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat beribadah walaupun masih secara online. Untuk itu, adik-adik, kita mau mendengarkan sebuah lagu tentang kasih. Karena kasih Tuhan itu selalu ada diberikan kepada kita. Baik, kita dengarkan lagu Kasih. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita belajar lagu kasih bareng-bareng yuk, biar kita gak lupa untuk mengasihi. Adik-adik semuanya, tadi kita telah mendengarkan lagu, kemudian kita mau memulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau berdoa dulu, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kami dapat beribadah bersama walaupun masih kami lakukan secara online. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkati ibadah kami mulai dari awal hingga akhir. Berkati juga semua adik-adik Batita dan juga semua orang tua yang mendampingi dan juga kakak guru kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, selanjutnya kakak mau mengajak adik-adik untuk memberikan kesaksian pujian. Siapa itu? Ayo kita lihat teman kita akan memberikan kesaksian pujian, yaitu adik kita Sofia. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini Sofia mau mempersembahkan pujian, judulnya Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Dibantuin Mama, Papa, sama Kakak Joana ya.
Terima kasih Adik Sofi telah memberikan kesaksian pujian. Adik-adikku semuanya, untuk minggu depan adik-adik harus mau memberikan spontanitas, memberikan kesaksian pujian yang baik dan lebih baik lagi sehingga Tuhan senang melihat adik-adik semua. Karena Tuhan itu sangat senang melihat adik-adik yang mau memuji namanya. Ya, untuk selanjutnya adik, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, kita tadi telah mendengarkan sebuah lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Jadi adik-adik harus selalu hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Baik adik-adik Batita dan juga kakak guru dan juga orang tua dan semuanya harus hati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Adik-adikku, kita akan melanjutkan kebaktian kita, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan sebuah lagu, yaitu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Evi. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah
bernyanyi, bergembira. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, kita bersatu di dalam doa. Yuk sama-sama semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan karena hari demi hari, setiap hari Tuhan selalu menyertai kami, melindungi kami, anak-anak Batita, Papa dan Mama, semua Tuhan, sekeluarga. Kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap rezeki yang dapat Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, hari Minggu ini Tuhan, kami masih di rumah saja mengikuti kebaktian lewat YouTube. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau yang berkata-kata dalam kebaktian minggu kami ini Tuhan, ajari kami yang masih kecil ini Tuhan. Di atas segalanya Tuhan, ampunkan segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik pintar ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya dan berdoa. Pintar sekali. Nah, adik-adik, minggu ini bahan Alkitab kita diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Nanti mama dan papa kalau mau bacakan buat adik bisa ya di rumah. Sekarang kita bacakan untuk adik-adik semua. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Begini firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah hidupku untuk Tuhan. Coba kita ulang sama-sama ya. Hidupku untuk Tuhan. Nah, adik-adik Batita, minggu ini cerita kita tentang pemberitahuan kelahiran Yesus bagi Maria. Malaikat Gabriel diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan pesan bagi Maria, tunangan Yusuf yang masih perawan. Begini pesan kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria awalnya tidak mengerti, tidak paham apa maksud isi pesan itu. Malaikat lalu memberitahukan kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang bayi. Maria pun heran, bagaimana ia bisa mengandung sementara ia masih perawan dan bertunangan dengan Yusuf. Adik-adik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan turun di atas Maria dan ia akan mengandung bayi. Nah, pada zaman itu, kalau kita masih bertunangan, sudah hamil, itu bisa dikucilkan, bisa malu. Tunangannya pun bisa malu. Nah, Maria tahu bahwa
Yusuf pasti akan sangat kecewa dan dia siap untuk menerima resiko tersebut. Apabila Yusuf akan meninggalkannya, apabila Yusuf tidak mau menerimanya lagi, ia siap menerima resiko tersebut. Adik-adik, Maria merespons panggilan Tuhan tersebut dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Respon ataupun jawaban Maria ini mengandung makna bahwa ia kepunyaan Allah. Jadi, Maria harus patuh dan taat terhadap rencana Allah. Kesediaan Maria tanpa ragu, tanpa pertimbangan menunjukkan bahwa ia sangat taat akan perintah Allah dan hidup saleh. Dia bersedia menanggung malu dan diceraikan oleh Yusuf demi menuruti perintah Allah. Nah, adik-adik sama seperti Maria. Hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Hidup Kak Evi, hidup adik-adik, hidup mama, hidup papa hanya untuk Tuhan. Ketaatan kita terhadap perintah Tuhan menunjukkan bahwa kita ini adalah kepunyaan Allah. Sama seperti adik-adik Batita, setiap minggu rajin beribadah, mengikuti kebaktian lewat Zoom ataupun YouTube di rumah saja. Kevi yakin adik-adik Batita yang sedari dini sudah rajin beribadah, sudah taat beribadah akan bertumbuh badannya, bertumbuh imannya, menjadi anak yang takut akan Tuhan dan memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Nah, mungkin dari adik-adik Batita ini nanti akan lahir ada pendeta, ada pertua, ada diaken, bahkan ada guru-guru sekolah minggu yang lahir dari adik-adik Batita. Nah, adik-adik Batita selalu ingat, rajin beribadah, rajin berdoa, baca Alkitab ya. Adik-adik, Kak Evi ada satu buah film kartun tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, ayo kita sama-sama tonton ya. Malaikat Gabriel memberitahu Maria, "Kau akan punya anak." "Bagaimana mungkin?" tanya Maria. "Aku belum menikah." "Roh Kudus akan turun atasmu. Bayi itu adalah anak Allah." Maria pun percaya. Maria telah bertunangan dengan Yusuf, tetapi Yusuf tidak percaya cerita Maria. Maka malaikat mengunjungi Yusuf juga. Maria tidak berdusta. Bayinya adalah anak Allah. Kau harus menamainya Yesus. Bulan berganti bulan. Mereka berdua pergi ke Bethlehem, kampung halaman Yusuf, untuk disensus oleh pemerintah. Setelah menempuh perjalanan jauh itu, Maria siap untuk melahirkan bayinya. Tetapi semua penginapan di Bethlehem penuh. Maka anak Allah lahir di kandang ternak, dibungkus kain, dan dibaringkan di atas tumpukan jerami. Mereka menamainya Yesus. Malam itu, seorang malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di bukit dekat Bethlehem. "Kabar baik," kata malaikat. "Juru selamatmu telah lahir. Ia ada di Bethlehem, terbaring di palungan."
Tiba-tiba muncul banyak sekali malaikat, sehingga langit seakan tertutup oleh mereka. Mereka menyanyi, "Terpujilah Tuhan di surga, dan damai sejahtera bagi mereka yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat pergi, para gembala bergegas ke Bethlehem. Mereka bertemu bayi itu, sang juru selamat, terbaring di atas tumpukan jerami. Tepat seperti yang dikatakan malaikat yang pertama tadi. Setelah melihat Yesus, para gembala memasuki kota. Mereka sangat gembira. Mereka menceritakan apa yang terjadi kepada semua orang dan memuji Tuhan atas segala perbuatannya. Nah, itu tadi video tentang kelahiran Tuhan Yesus. Videonya bagus sekali ya adik-adik. Iya, semua orang bersuka cita karena Tuhan Yesus yang dari surga sudah lahir dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang kakak mau tanya ya adik-adik, setiap tanggal berapa kelahiran Tuhan Yesus diperingati? Iya, pintar sekali. Setiap tanggal 25 Desember. Siapakah ayah dan ibu Tuhan Yesus? Iya, pintar sekali. Yusuf dan Maria. Kalau kota kelahiran Tuhan Yesus di mana? Iya, benar sekali, di kota Bethlehem di negara Israel. Sebelum videonya selesai, adik-adik ikutin kakak berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak Engkau yang sudah mengirim Tuhan Yesus untuk datang dan lahir ke dunia ini, untuk memberi sukacita dan keselamatan bagi aku. Terima kasih Bapa. Amin. Adik-adik, kebaktian minggu kita sudah selesai. Sekarang kita tutup dalam doa ya. Sama-sama kita lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ya Allah Bapa, hari ini kami anak-anak Batita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai hidupku hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus seperti Maria yang dengan sepenuh hati menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, begitu juga dengan kami anak-anak-Mu ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan boleh pakai hidup kami untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan, agar nama-Mu dapat diberitakan di seluruh dunia. Tuhan Yesus yang pimpin kami, selalu jaga kami Tuhan, agar berjalan di jalan Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa khusus Tuhan Yesus untuk bumi kami Tuhan, untuk semua negara-negara yang sekarang terkena COVID Tuhan. Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang terkena COVID, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan. Kesembuhan hanya berasal daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, kami minta ampun untuk segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, agar Tuhan dapat menghapuskan segala wabah yang ada di muka bumi ini Tuhan, agar kami dapat beraktivitas kembali dengan baik ya Tuhan, dapat bertemu dengan saudara kami lagi, dapat berkumpul di gereja lagi ya Tuhan. Itulah keinginan hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian hari Minggu ini. Kumpulkan kami minggu depan lagi Tuhan, lebih banyak lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kakak semuanya, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Evi. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu, Tanganku Bekerja
buat Tuhan. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa-jiwa. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Adik-adik semua, kita telah sampai kepada penghujung kebaktian kita. Tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah bernyanyi, kita telah memberikan spontanitas pujian. Kita mau tutup ibadah kita. Sebelum tutup ibadah, kakak mau berpesan kiranya adik-adik semua menjaga kesehatan. Karena di sekitar kita masih banyak virus. Untuk itu adik-adik harus mendengarkan apa kata mama papa. Kalau mama bilang harus minum susu, harus minum susu. Kalau kata mama harus tidur, harus tidur. Kalau kata mama harus banyak makan, harus banyak makan. Sehingga adik-adik bisa sehat. Untuk itu kita harus bersyukur pada Tuhan karena memberikan pengetahuan kepada mama sehingga adik-adik bisa mengikuti apa kata orang tua kita. Oke, adik-adik semuanya, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaktian kami pada hari ini. Bapa, terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk semua kesehatan kami pada hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk adik-adik Batita, kiranya Tuhan memberkati adik-adik ini sehingga adik-adik semuanya dapat menjadi adik yang sehat dan juga Tuhan mau mendengarkan apa kata orang tua. Juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua agar dapat memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya Tuhan, adik-adik kami masih kecil ini dalam menjaga kesehatan dan memberi semua apa yang dibutuhkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar semuanya Tuhan dapat kami laksanakan dengan baik. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk kakak guru dan semua yang beraktivitas dalam mengadakan ibadah kami. Bapa, Tuhan berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik kami yang tidak mengikuti ibadah ini Bapa. Tuhan juga berkati dimanapun dia berada. Jika ada halangan Tuhan, Tuhan yang memberikan solusi kepada apa yang mereka lakukan dan apa mereka kerjakan sehingga Tuhan bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk orang tua yang masih dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan berkati. Kiranya Tuhan memberkati semua orang tua kami yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak seri kami yang masih berduka Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga sehingga Bapa dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan apa yang harus mereka lakukan. Tuhan, berkat Tuhan kiranya melimpah di atas kami semuanya Tuhan.
Bapa, ajari kami Tuhan dalam melaksanakan apa yang harus kami lakukan untuk ke depan. Bapa di sorga, kami ingin tuntun selalu dalam melaksanakan aktivitas kami Tuhan, sehingga kami selalu berjalan dalam apa yang Tuhan mau. Bapa di sorga, terima kasih di atas segalanya Tuhan. Ampunkan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa.